Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Alhamdulillah, nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ibadallah, i'lamu anna Allaha qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Bapak-bapak sama sekalian rahmatullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka untuk sama-sama untuk belajar tentang hadis ini dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dan marilah kita lihat kembali di kitab Riyadhus Shalihin ini. Masih di bab yang ke-40 ya, bab berbuat baik kepada kedua orang tua dan menyambung rahim. Sampai hadis yang ke-21 dari bab di tempat saya. Sekarang hadis yang ke-22. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala. Dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridhoi keduanya, yakni Umar dan anaknya, yakni Abdullah. Qala berkata Ibnu Umar, kanat adalah tahti di bawahku itu imro'atun, seorang perempuan, maksudnya istri. Wa kuntu, dan adalah aku itu uhibbuha, mencintainya, mencintai imro'ah tadi. Wa kana Umar, dan adalah Umar itu yakrohuha, membencinya, membenci istriku tadi. Faqala, maka Umar berkata kepadaku, tolikha, tolaklah dia, perempuan tadi, ceraikan perempuan tadi. Fa'abaitu, maka aku enggan. Fa'ata Umaru radhiyallahu anhu an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Umar radhiyallahu anhu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara dzalika lahu, Umar menyebutkan yang demikian itu lahu kepada Nabi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, talikha, ceraikanlah ya perempuan tadi. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Meriwayatkan hadis ini Abu Dawud dan Tirmidzi, dan dia mengatakan Tirmidzi bahwasanya hadis ini hadis yang sahih hasan. Ibnu Umar ini maksudnya, Ibni Umar ini maksudnya Abdullah yang terkenal dalam itibanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini Ibnu Umar ini orangnya menyesuaikan kuat kemampuan yang ada ini, nepatkan baik omongan maupun perbuatan apa saja mereka itu adalah
dia itu ngepas-ngepaske apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mah. Nah, dia punya istri, ya, punya istri yang dia mencintainya, namanya istri, sangat mencintai. Nah, terus bapaknya si Umar ini membencinya, membenci menantunya ini, perempuan ini. Nah, sampai si Umar ini mengatakan kepada anaknya, yakni Ibni Umar ini, "Talikha, ceraikanlah dia, istrimu ceraikan." Nah, tolaklah istrimu. Ibnu Umar enggak, lah ini istri saya mencintainya. Ketika si Abdullah ini diminta untuk menceraikan istrinya oleh bapaknya, yakni Umar radhiyallahu anhu, tidak mau, enggan Ibnu Umarnya untuk menceraikan. Beliau mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mendatangi dalam rangka untuk bertanya kepada Nabi untuk memberikan satu keputusan yang akan disampaikan kepada anaknya. Terus sudah Rasulullah yang memberikan satu keputusan kan tidak mungkin akan menghindar. Lah ternyata setelah sampai kepada Rasulullah, si Umar radhiyallahu anhu ini menyebutkan soal begini dan begitu menantunya itu. Oh, kalau begitu sudah tolikha, ceraikan dia. Setelah Rasul ini mensabdakan tolikha, maka si Abdullah ini tidak bisa berbuat apa-apa, mati kutu rasanya. Ya. Lah apapun yang mereka cintai dan apapun yang mereka kagumi, takjubi, kalau sudah Rasul ini tidak menghendaki, ya Allah dan Rasulnya itu di atas segala-galanya buat sahabat itu. Dan mosok Umar kok kelakuannya seperti itu, umpamanya itu ya. Ini kan tidak diceritakan kepada kita tentang hadis ini seperti apa ya istrinya si Abdullah ini. Tidak mungkinlah Umar radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang dekat sekali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dia adalah orang-orang yang syadidu wa qaribu, ya, itu menyangat-nyangatkan dan mendekat-dekatkan dengan amalan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kok suruh menceraikan anaknya, itu suruh menceraikan istrinya itu tanpa dasar, itu tidak, dan tidak urusan dunia, pasti urusan yang sangat-sangat membahayakan tentang Ibnu Umar, ya. Karena pada pokok dasarnya orang berumah tangga ini adalah ya saling menutupi. Jadi seorang perempuan ini adalah ya selimutnya bagi seorang laki-laki, sebaliknya juga seorang laki-laki itu adalah saling menutupi segala bentuk kekurangan yang ada. Bagi si perempuan ini juga akan mengingatkan kepada suaminya manakala nyeleweng. Lah suami ini juga bertanggung jawab kepada istrinya manakala nyeleweng juga. Nah ini nampaknya dilihat oleh Umar tidak begitu. Wah, ini anak saya ini kecintaannya kepada istrinya melebihi daripada segala sesuatu, sampai istrinya ini menggok, maksudnya ya, menggok itu masih terkalahkan oleh kecintaannya. Ya, ceraikan aja. Nampaknya si Umar ini melihat anaknya ini kewalahan, ya, tidak bisa menguasai istrinya. Ini Umar loh ya. Bagaimana kalau ayah kita ini atau orang tua kita ini ceraikan istrimu, mulai gimana? Taat atau tidak kira-kira? Bapak kita kan bukan Umar ya. Bapak kita kan bukan Umar. Namanya bapak kita itu seperti Umar. Tidak, itu ya, tidak. Jadi jangan sampai hal-hal sesuatu yang seperti ini kemudian dijadikan dasar oleh kita ini. Lah pokoknya itu orang tua tanda ketaatannya, ya.
kepada orang tua itu apa yang dilakukan oleh orang tua ini harus kita lakukan. Ini dilihat dulu. Kan ada meskipun itu bapak-bapakmu, ya bahkan asirahmu, keluarga besarmu, kalau orang tuamu dan asirahmu itu lebih condong kepada kekafiran, maka jangan kamu ikuti. La sam'a wala ta'ata. Jangan kamu dengarkan dan kamu taati. Karena kalau ini bukan sesuatu yang baik. Ingin penyelamatan pada anak-anak. Dan mungkin si Ibnu Umar tidak paham, karena dia saking cintanya dia tidak memahami tentang itu. Nah orang tua itu biasanya lebih jeli. Mungkin secara ilmu ya banyak juga orang tua yang terkalahkan oleh anak. Kan oleh sekarang saya ini aduk sama anak saya aduk. Nah, soal ilmu. Tapi kalau soal rasa, soal pengalaman mungkin lebih dia tidak seperti orang tua. Cara ilmu mungkin ya anak-anak sekarang kan dimahat, dibodoh. Kalau saya kan bukan background nyerang bodoh itu ya bukan. Ya terus terang kalau anak saya pulang, saya belajarnya kitab sama anak saya lebih banyak tanya kepada anak saya. Nah, ini gimana nih? Ini piye nih? Artinya piye ini? Keterangannya piye? Dia lebih tahu, ya lebih tahu secara ilmu, tapi secara rasa, secara pengalaman untuk kemasyarakatan mungkin ya. Mungkin anak-anak itu memang belum memahami seperti itu, belum menguasai seperti itu. Karena minta belajar. Nah ini sih Ibnu Umar ini akhirnya ketika Rasulullah SAW diceritani oleh Umar, Rasulullah itu ya tidak tanya, tenang loh Umar, ya tidak begitu. Karena apa yang disampaikan oleh sahabat-sahabat itu sudah pasti benar, sudah pasti valid beritanya ini. Tidak mungkin buat-buat. Nah, ini kepentingannya dia tidak suka sama menaruhnya itu begini dan begitu, urusan yang ya keduniaan lah, urusannya SPO tidak. Begitu ada berita ini yang membawa berita siapa, langsung Rasulullah mengambil satu keputusan saking kepercayaan itu. Nah, kalau kita kan tidak begitu nih. Ada berita, sopo sing nggo kae kosek. Nah, kita kan begitu. Tidak saya tambah dulu enggak seperti itu. Omongan dia itu tidak sebagaimana omongan para sahabat. Sahabat itu kan masya Allah. Di mana ada peperangan, ya, ketika terjadi satu peperangan di zaman tabi'in peperangan, kemudian dia tanya, apakah di kalangan kalian ini ada yang sahabat? Wah ada sahabat, wah, pasti menang. Saking barokahnya ya para sahabat itu membawa kebaikan-kebaikan yang ada. Bahkan inisiatifnya para sahabat pun menjadi benar. Kayak di perang Mut'ah itu kan orang-orang yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW untuk menjadi pemimpin ya 4 orang semuanya kan gugur. Khalid bin Walid lah yang tidak disebutkan oleh Rasulullah SAW untuk memegang bendera dalam peperangan itu. Dia mengambil inisiatif tak pimpin ini muslimin. Kalau enggak, nanti akan cerai berai. Walaupun tidak ditunjuk oleh Rasulullah, kita juga begitu gitu. Walaupun mungkin kalau dalam pengurusan masjid misalnya, jadi pengurus itu yang kalau saya secara pribadi ya atau disampaikan ke teman-teman, namanya pengurus itu semuanya ya saling ta'awun. Wah ini yang bendara kerepotan kan, iya ta'awun, ya kita saling menolong. Bukan beliau urusannya bendara, urusannya ketua, urusannya ya betul, tapi kalau memang dibutuhkan, walaupun tidak ditunjuk, mungkin saya bisa bantu namanya ya. Jadi sekali lagi jangan dijadikan dalil ataupun ditelan mentah-mentah kemudian berarti ketaatan kita kepada orang tua, apa yang dilakukan oleh orang tua itu semuanya benar. Tidak begitu. Umar saja
Tarafnya Umar bin Khattab orang yang dijamin masuk surga ya. Itu saja ketika menasihati anaknya itu orang digugu. Kan Pak Abah itu artinya kan enggak, tadi kan enggak. Wah, saya tidak menceraikan istri saya. Nah, istri saya cintai lah ini. Nah, akhirnya kan tidak bisa menguasai anaknya, dia kan lapor kepada Rasulullah. Ya nak jadi pimpinan itu tadi lagi. Ada masalah lapor pimpinan, lapor pimpinan. Nah, sekarang kan repot ya, mau kita disebutkan. Kita harus merujuk kepada ulama. Nah, waktu itu kita sih bingung kok. Ulama sih endi lho. Nah, sekarang seperti itu. Karena seperti itu. Itu sudah menjadi kesepakatan ahlinya para dokter. Tidak apa-apa dokter se-Indonesia. Dokter jelas sepakat soal itu. Sekarang kan disebutkan ulama se-Indonesia. Sebutkan sampai yang lain-lainnya. Kan ada ulama yang ulama khair, ada ulama yang su. Nah, bagaimana caranya ya? Ulama yang baik itu ya ulama yang mewarisi para nabi, warasatul anbiya. Ciri-cirinya adalah tujuan pokoknya itu adalah akhirat, bukan dunia. Ya, apa yang dilakukannya adalah bukan dunia, tapi akhirat saja tujuannya. Wan Abi Darda radhiyallahu anhu, dan dari Abi Darda radhiyallahu anhu, ana rajulan, bahwasanya seorang laki-laki atahu datang kepadanya. Ada seorang laki-laki datang kepada Abi Darda. Faqala, maka berkatalah si rajul, innani, sesungguhnya untukku itu imro'atan, istri. Wa inna ummi, dan sesungguhnya ibuku itu tak muruni, ibuku itu memerintahkan kepadaku bitolakiha, dengan mentolaknya. Faqala Abi Darda, berkata Abi Darda, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-walidu, ya, orang tua itu, walaupun disebutkan kepada ayah, disebutkan ayah, ya, ayah juga ibu, itu ausatu, pada, di tengah Abu Wabil Jannati, pintu-pintu jannah, yang biasa diartikan oleh orang-orang dengan surga, ya. Di tengah pintu-pintu surga. Fa'in syi'ta, maka jika engkau itu mau, fa'atik dalik, maka engkau membiarkan atau menyia-nyiakan yang demikian itu al-baba, pintu, awil fathu, atau engkau itu menjaganya, menjaga pintu jannah tadi. Rawahu Tirmidzi, meriwayatkan dari Tirmidzi, wa qala hadisun hasan. Sama ini, keterangan ini dari Abu Darda ini pernah didatangi seseorang, kemudian seorang itu bertanya, Pak Abu Darda, saya ini udah punya istri, dan ibu itu tuh menyuruh kepadaku tuh supaya saya itu menceraikan istriku. Gimana itu Pak Abu Darda? Oh, saya itu pernah mendengar begini ya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu saya dengarkan itu, ya, namanya orang tua itu di tengah pintu-pintu jannah. Maka jika engkau itu mau, ya sakarmu bilang ya, engkau biarkan atau kamu sia-siakan pintu jannah itu, atau kamu menjaganya pintu jannah ini. Artinya menyanyiakan di pintu jannah, atau kamu tidak mau masuk ke pintu itu, tidak mau menjaga pintu itu, atau kamu mempertahankan di pintu itu untuk kamu masuki di sana. Ini artinya turutono, ya, turutilah apa yang dilakukan oleh, apa yang dinasihatkan oleh ibu. Ya, dalam pengertiannya yang sama. Ibu kita ini bukan ibu yang disebutkan di sini ini. Kalau mereka itu mungkin istrinya sahabat, gitu ya,
Itu acuannya itu adalah apa yang ada dalam diri Rasulullah SAW. Seperti Abu Darda ini, ketika ditanya jawabannya itu adalah sabdanya Rasul. Ada orang ditanya itu, wah kalau menurut saya ini, nah ada. Jadi dirinya bukan dalil. Atau kalau tidak salah, bahkan begini. Ya itu begitu jawabannya. Jadi agama itu jawabannya, menurut saya kalau tidak salah, bahkan saya lebih jawab. Saya atur. Orang kan ragu, ya, orang kan ragu. Menurut saya kalau tidak salah, nah, kalau ini kan tepat. Oh, saya mendengar Rasulullah SAW ini loh ya. Kedua orang tua itu adalah di tengah pintu-pintu jannah. Lah kamu terserah. Kalau kamu biarkan pintu-pintu itu, kamu tidak menjaga pintu itu atau kamu menjaga, itu urusanmu. Artinya kamu ikuti apa yang dikatakan oleh ibumu itu atau kamu mengikuti itu, ya itu urusanmu. Urusannya itu dengan masuknya ke jannah ataupun itu pun ibunya itu juga orang-orang yang tidak sembarangan, ya. Urusan apa lagi? Urusan talak ya. Talak itu kan urusan apa? Hiduhuna jiddun wahas lebuma jiddun. Jadi urusan yang sungguh-sungguhnya itu jadi kesungguhan, gurunya itu jadi sungguhan. Nah, dolanan ya jadi tenanan, tenanan ya jadi tenanan. Lah, apa itu ya, salah satunya tolak itu. Tolak itu kok ngerti-ngerti anu karo bojone iki, karo garwane. Kowe tak pegat. Nah, ngoten niku. Yo jadi talak satu lah ngoten nggih. Jatuh itu. Lah guyon kok. Lah, nggih. Nah, maka hati-hati nggih. Wasaluna jitu. Jadi gurunya itu juga jadi sungguh-sungguh jidduhunna jiddun. Sungguhannya apalagi jadi sungguhan. Oh, gurunya jadi tenanan. Termasuk nikah. Walinya ada, mantennya ada. Terus kemudian saksinya ada, mas kawinnya ada. Aku golek-golek nikah. Kalau ya jadi tenang lah itu loh. Persyaratannya itu ada. Kebenarannya bagaimana itu ya, katanya pemain-pemain pilot dulu yang apa namanya ya, Islam bagaimana ini ya. Kemudian dia diperankan dengan wanita lain. Mereka nikah dulu katanya, biar halal. Nah, apa itu tidak termasuk incik-incik lagi? Oh, Barta. Nah, misalkan itu ya. Lo kan simbol-simbolan umpamanya, nah. Wis padha wae gitu. Dulu ada yang dibolehkan terus diharamkan sampai hari kiamat. Nikah mut'ah kan pernah dihalalkan zaman Nabi. Dulu lah itu dulu. Nah, sekarang kan sampai hari kiamat. Nah, boleh coba kalau masih Rasulullah masih membolehkan, wah, berat. Ini lah, seneng-seneng tak terus ditinggal, terus nasibnya perempuan gimana? Rasul akan lebih mengetahui keberadaan itu pun juga kebutuhan para sahabat karena lama tidak ketemu para istrinya, kemudian untuk menghibur dia dalam satu peperangan yang panjang itu biar tidak teringat. Pokoknya yos, ulah kemudian jihad, tidak dan permain. Kita untuk mengadu nasib kita ini. Nah, itu maksudnya apa? Kita ini apa? Iskariman amusaidannya itu kan. Kita ini tetap hidup dalam keadaan mulia ataupun mati ya, mati syahid. Ini kan ditafsir orang kafir kan begitu. Sampai itu, masya Allah, apalagi yang saya katakan tadi, Khalid bin Walid itu dulunya, masya Allah, ketika perang Uhud itu masih kafir. Dan Rasulullah kan hampir wafat di perang Uhud itu karena strateginya beliau, Khalid bin Walid itu loh, pura-pura meninggalkan satu tempat, sebagian senjatanya ditinggalkan, atur strategi yang lain. Muslimin ora betah, medun lho iki musuh melayu kok, ngerti ghanimah, nah udah langsung gitu ya, harta yang ditinggalkan oleh
Ghanimah itu harta yang ditinggalkan oleh musuh, bukan rampasan ya, bukan rampas ya. Bagian kalian ya rampasan perang, bukan, itu harta yang ditinggalkan oleh musuhnya. Ya, bolehlah jadi rampasan. Nah, kan itu. Nah, ketika perang Mu'tah itu juga begitu. Posisinya masya Allah kan muslimin dalam keadaan dari kanan dari kiri. Itu tiap hari ditukar. Jadi musuh itu kayak kebinger tuh loh, ini genden gini. Kok wajah lain deh, lain. Apalagi disuruh setiap habis subuh itu disuruh jalan jauh sahabat itu. Terus bawa pelepah kurma itu suruh jalan, kemudian nyeret pelepah kurma itu udah dikira oleh orang-orang kafir, bantuan muslimin teko menang, wakeh gitu. Rumasane kebul dari pasukan muslimin datang lagi kan. Udahlah, tinggalkan itu, masya Allah. Strategi yang luar biasa. Namanya peperangan itu ya tipu muslihat. Boleh berbohong pada musuh peperangan. Pimpinanmu dilani kok lah ya sudah. Lah peperangan kok koyo ngono lah itu kan ya. Oh lah. Masya Allah di perang Uhud itu loh. Masya Allah orang kafir aja. Muhammad sudah terbunuh. Ya. Itu sudah. Padahal dia tahu kalau Nabi Muhammad tidak terbunuh. Cuman dia don muslimnya akhirnya kan don. Wah masya Allah. Strateginya luar biasa. Itu kembali lagi ke sini. Gitu. Jadi orang-orang yang disebutkan di sini baik ibu tadi ataupun Umar tadi adalah punya pegangan. Kenapa mengatakan pegatan wujud ini? Karena menurut syariat membahayakan kamu. Bagi orang tidak punya ilmu bingung. Kalau kita yang ngaji kan tidak bingung. Kayak Khidir itu loh. Ketika Nabi Musa berguru sama Khidir Nabi ini. Khidir ini loh, masya Allah. Kan sudah dijanji cari ilmu terang karo aku. Enggak. Kalau janji sabar ya. Jangan tanya sebelum saya terangkan. Nah, ngerti kapal di bolong lu. Ini kapalnya milik orang miskin lah mau orang tak terai jotai kok belum ngapunten lah tak ngerti. Yang kedua ngerti anak kecil langsung ker belum dosanya Pak lu jotai kok orang tak terangke sampai yang terakhir itu kan mendirikan tembok yang roboh itu milik yatim piatu. Kamu sebetulnya bisa minta upah karena mendirikan bangunan. Iya, kok ayo wis lah. Ping telu lagi, mau pengen takok malah ping telu. Satu kali, dua kali dimawat, ketiga inilah jalan perpisahannya. Seandainya tidak takok ngoten itu, wah itu ilmu kueh dengan Nabi Musa ini. Tanya gitu pun kan bingung kan. Kok ngerti-ngerti dipateni lah gitu. Ngerti-ngerti kapal baru diterang, belum diterangke wis takok lah ya. Sebagaimana ini juga. Ngerti-ngerti orang Islam ini seperti itu lah. Diambil sisi yang jeleknya. Kadang-kadang seperti itu lah. Tidak tahu sejarahnya bagaimana. Ngerti Islam ini rajam kan. Hukum Islam ini potong tangan tau. Nah, sing dijiko ini niku tok. Nah, niku kemauan. Tapi kenapa kok dipotong tangannya? Kenapa kok dirujam ini tidak pernah diceritakan? Sehingga terjadilah seolah-olah Islam itu adalah keras. Maka ada orang mendapat ada Islam aliran keras, kelompok keras radikal. Ya, dulu yo teroris dan sebagainya. Betul musuhnya COVID lagi kan, COVID ini musuhnya. Peperangannya dulu masya Allah. Saya jam ini. Ani bin Bara' ibn Azib dari Bara' bin Azib radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kholatu bimanzilatil ummi bibi. Kholah itu bibi dari arah ibu ya. Jadi adiknya ibu
itu kedudukannya menjadi ibunya. Jadi kalau misalkan ibu saya meninggal, maka bibi saya itu berkedudukan menjadi pengganti. Bule saya itu menjadi pengganti apa-apa. Rawahu Tirmidzi, meriwayatkan dari sini Tirmidzi, wa qala hadisun sahihun. Nah, ini hadis yang sahih. Wa fil babi. Oh, hadisnya mau itu. Wa fil babi di dalam bab hadis-hadis atau di dalam bab ini hadis-hadis katsiratun banyak fi sahihi masyhuratun pada kitab sahih yang masyhur, yang terkenal. Hadis tentang ini banyak ya. Minha hadisul ashabil ghori. Dari hadis itu, salah satunya dari hadis itu adalah hadisnya penghuni gua. Tentang berbaktinya kepada bibi itu. Kalau ibunya sudah meninggal, maka seorang anak itu berbaktinya kepada bibi itu seperti kepada orang tuanya, sebagai pengganti. Gimana kepada orang tua? Di Ashabil Ghor ini ada salah seorang yang punya orang tua itu kerjanya dirinya itu menggembala kambing, kemudian memberikan susu ibunya tiap sore ya. Lah sementara dia menggembala semakin jauh, kemudian kemalaman dia memegang susu ini sampai waktu subuh dianjurkan untuk membangunkan. Berbaktinya kepada orang tua. Nah, kalau orang tuanya tidak ada, ibunya sudah meninggal, maka bibi itu disetarakan dengan kedudukannya seperti itu. Wa hadisul Jurayjin, dan hadisnya Jurayj. Jurayj ini kisahnya apa nih Jurayj ini? Kenapa Jurayj ini? Oh ya Allah, sholat sunat di musolanya, kemudian ibunya memanggil itu nih. Jurayj ini Jurayj ini. Dia sebetulnya ragu. Ibu saya apa salah teruskan sholat ya? Nah, akhirnya kan sampai ibunya itu keluar pada baik ya. Nah mungkin kalau dia ibunya telah meninggal, kedudukan bibinya itu mungkin ya disetarakan kan seperti ibu. Waktu sabako dan sungguh telah lewat. Oh berarti pun mereka pun ceritanya Jurayj pun enten malih pun. Bingung ceritanya. Wa ahadits dan hadis-hadis masyhuratun yang terkenal fi shahihi pada kitab sahih hadzab Tuhan yang aku menyembunyikan ikhtisaran untuk meringkas. Untuk meringkas, artinya tidak ditulis semuanya, untuk ringkas saja. Wa min hamiha wa min ahamiha. Oh masya Allah. Dan dari paling pentingnya hadis itu hadisnya Amr bin Abbasah radhiyallahu anhu. Pentingnya ada hadisnya yang berarah dari Amr bin Abbasah. At-tawilu yang hadis itu panjang, al-mustamilu yang tamil mengandung,
ala jumalin, atas jumlah namanya. Jumlah itu kan kalimat gitu. Bahasa Arab jumlah namanya kalimat. Pada kalimat katsirotin yang banyak min qawaidil islami, dari kaidah Islam, wa adabihi dan adab-adabnya Islam. Jadi hadis dari Amr bin Abbasan tadi, di sana hadisnya panjang, dan di dalam hadis itu mengandung kalimat-kalimat yang banyak tentang kaidah-kaidah Islam dan adab-adab Islam. Wa sa'adhkuru, dan aku akan menyebutkan ditamami, pada kesempurnaannya, insya Allah. Ini akan disebutkan oleh Imam Nawawi insya Allah secara sempurna. Insya Allah ta'ala fi babi rojai, di dalam bab roja. Roja itu harapan. Jadi kita rojak ini nanti akan disebutkan tentang hadisnya Amr bin Abbasah ini secara sempurna. Qala fihi, berkata kepadanya, dalam hadis itu rawinya berkata, dafaltu, aku masuk ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah, di Mekah, yakni fi awali nubuwati, pada permulaan kenabian. Fakultu, maka aku berkata lahu, kepada beliau, pada Nabi, ma anta, siapa engkau? Maksudnya ma itu apa, itu maksudnya siapa engkau? Kala Nabi bersabda, nabiun, nabi, tanya nabi. Fakultu, maka aku berkata, wa ma nabiun, dan nabi itu apa? Nabi ini pangkat apa? Kala bersabda Nabi, arsalni lahu ta'ala, arsalani, telah mengutusku. Siapa? Allah Ta'ala. Allah itu mengutus saya. Waktu itu maka aku berkata, si Rawi, si Amr tadi ini dalam hadis ini kan di dicuplik, dan nanti sempurnanya di kitab rojaknya, di bab rojaknya. Waktu itu aku berkata, apa Amr? Bi ayin syai'in arsalaka, dengan apa engkau itu, ya, dengan sesuatu apa engkau itu, Allah Ta'ala itu mengutusmu. Kalau Nabi bersabda, menjawab, arsalani, aku itu diutus oleh Allah Ta'ala, ya maksudnya begitu, bisilatil arhami, dengan menyambung rahim. Dan ini hubungannya dengan bab. Wa kasril awthani, awthan itu kan satu yang dibanggakan, berhala. Kasr ini kan memecah, artinya menghancurkan, yang dimaksud itu, dan menghancurkan berhala-berhala. Wa an yuwat hadallahu, dan supaya menyatukan, mengesahkan, maha satukan Allah, la yusroka bihi syai'u, tidak menyebutkan bihi dengan Allah itu syai'u, sesuatu. Wa dzakara hadis, dan menyebutkan sempurnanya hadis. Sampai di sini. Nanti kita baca sambungannya. Wallahu ta'ala alam wa bihil alun wal quwwah. Insyaallah di kitab baca nanti akan ditemui hadis secara sempurna. Nah, di sini. Bapak sekalian, insyaallah nanti kita akan dilanjutkan akan datang untuk keterangannya. Baru saya bacakan ini saja, ya. Persiapan sholat isya ini. Fa'aqulu qawli hadza astaghfirullaha lakum subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.